Bismillahirrahmanirrahim. Poin kedua dari kesalahan-kesalahan tatkala berwudu. Disebutkan di sini pada halaman ke-6 ghuslul wajhi. Pada bab pembahasan membasuh wajah. Kata penulis buku ini, wa ghuslul wajhi ruknun. Membasuh wajah itu hukumnya rukun. La yasihul wudu'u illa bihi. Wudu tidak sah melainkan dengan membasuh wajah. Bihi kembali kemana? Ke lafadz ghuslul wajhi. Tidak sah wudu melainkan dengan membasuh wajah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Yang namanya siku sini, ya, siku, ya siku di sini, ikut dibasuh. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kata penulis buku ini, wal wajib, yang wajib, ta'mimul wajhi kullihi bil ghusli. Yang wajib adalah meratakan wajah seluruhnya dengan pembasuhan. Wajah disebutkan di sini. Dari mana wajah itu tadi? Fayaghsilu min madabit sya'ri ra'si. Lalu dia membasuh dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Min manabit sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala ini. Ila zaqan, sampai ke dagu. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ke dagu. Itulah yang disebut dengan wajah. Wa muntaha lihyain tulan. Ya. Dan tempat terakhir tumbuhnya jenggot. Ya, di sini. Ya, dagu, tempat tumbuhnya jenggot ini tadi. Ini kalau bentuknya dari atas ke bawah. Dikenal dengan apa istilahnya kalau bahasa kitanya? Vertikal, ya. Vertikal. Wa minal udhuni ilal udhun ardon. Dan dari udhun, daun telinga ini ke daun telinga ini ardon, ketika melintang atau horizontal. Nah, dari bagian ini, dari tempat tumbuhnya rambut kepala ini tadi, sisi ini yang seperti ini disebut dengan bagian wajah. Kemudian kemana? Bagian daun telinga ini tadi, ya. Nah, sampai kemana? Sampai ke rahang ini tadi, sisi rahang, terus ke bawah sini. Inilah disebut dengan wajah. Ini hukumnya wajib, dibasuh semua, diratakan. Ketika seseorang menciduk air, kemudian dibasuhkan ke wajah, semuanya diratakan, diusap. Air tadi diusap betul-betul merata. Dari depan ini, samping kiri kanan itu rata. Adapun sisi kesalahannya di sini disebutkan, famin akhta'il mutawaddi'in, termasuk kesalahan orang yang berwudu, ghuslul jiha al-amamiyah minal wajah. Itu
Itu bacanya amamiyah, bukan imamiyah. Membasuh arah depan wajah saja. Watarku aljanibain, dan meninggalkan sisi pinggir. Maknanya apa? Termasuk kesalahan orang ketika berwudu, dia cuma basuh bagian depan. Ya, ini diambil air sama dia dibasuh bagian depan seperti ini. Yang ini tinggal. Itu kesalahan. Dan bisa menyebabkan wudunya tidak sah. Karena wajib meratakan air wudu tadi. Kama yaf'alu ba'dus sibyan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak-anak. Kadang kita jumpai anak-anak ketika wudu dia cuma ambil air gini-gini. Di pipi kanan, pipi kiri tidak tersentuh air. Wudunya tidak sah. Difahami baik-baik? Ya. Di sini disebutkan ada faedah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di ta'liq. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu', ai Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyatakan ghuslul wajhi wajibun fil wudu bil kitabi was sunan al-mutadhahirah wal ijma'. Kata Imam An-Nawawi, membasuh wajah hukumnya wajib tatkala berwudu dengan dalil argumentasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Nabi SAW yang saling menguatkan, wal ijma' dan ijma' para ulama. Wa naqala al-ijma' ala wujubi ghuslil wajhain akharun, dan sungguh para ulama yang lain telah menukilkan ijma' akan wajibnya membasuh kedua atau membasuh wajah tersebut, ya, sudah dinukilkan oleh para ulama yang lain ijma' hal tersebut selain Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada ulama yang lain menukilkan ijma'. Difahami ya?